Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi ini jadwalnya mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk pertemuan hari ini ibu akan menjelaskan tentang materi yang sudah ibu share minggu lalu. Materi pembelajaran kita adalah teks laporan percobaan. Oke, kita langsung saja ke materi yang sudah ibu share minggu lalu ya. Ya, ini materinya, teks laporan percobaan. Bab 1, menjadi ilmuwan muda. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah diharapkan anak-anak ibu semuanya bisa menjadi ilmuwan muda. Nah, selanjutnya kita belajar dulu apa sih laporan. Laporan adalah teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu sebagaimana adanya. Berarti laporan itu sifatnya berdasarkan fakta yang ada, tidak boleh ditambah-tambahkan dan tidak boleh dikurang-kurangi. Informasi yang dilaporkan merupakan hasil observasi dan analisis yang sistematis. Hasil observasi itu adalah hasil pengamatan atau hasil uji coba yang kita lakukan. Kalau kita tidak melakukan uji coba, berarti itu informasinya tidak valid atau tidak benar. Nah, laporan itu ada dua bentuknya, laporan tertulis dan laporan secara lisan. Kalau laporan tertulis berarti kita tulis laporannya sesuai struktur atau kaidah kebahasaan yang telah ada. Tapi kalau secara lisan berarti disampaikan secara langsung. Oke, lanjut. Laporan percobaan adalah hasil dari sebuah percobaan yang telah kita lakukan yang dimuat dalam bentuk laporan. Nah, simpelnya begini, laporan percobaan itu adalah laporan kita terhadap suatu percobaan yang telah kita lakukan secara tertulis. Nah, apa sih fungsi dari teks laporan percobaan? Yang pertama, memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab, tugas, dan kegiatan yang telah kita lakukan. Jadi, selain bisa kita rekam, hasil percobaan itu bisa kita tulis dalam bentuk laporan supaya kita kasih tahu loh, ini loh yang sudah saya lakukan, ini loh yang sudah saya uji cobakan atau saya observasikan. Yang kedua, memberitahukan dan menjelaskan dasar penyusunan kebijakan, keputusan atau pemecahan masalah. Ini maksudnya adalah kita menjelaskan langkah-langkah atau cara-cara apa saja yang kita lakukan dalam melakukan percobaan tersebut. Yang ketiga, merupakan sumber informasi. Apabila kita melakukan suatu percobaan yang baru, nah kita bisa share dan berbagi dengan orang. Nah, dengan cara menulis laporan percobaan. Yang keempat, merupakan bahan untuk pendokumentasian. Oke, inilah sistematika teks laporan percobaan. Ada 7 ya. Yang pertama, tujuan percobaan. Kedua, kajian teori. 3, bahan dan alat yang digunakan. 4, langkah-langkah percobaan. 5, hasil percobaan. 6, pembahasan. 7, kesimpulan. Nah, sistematika ini sama dengan struktur teks laporan percobaan. Tujuan percobaan memperlihatkan fakta, jelas, positif, singkat, serta menampilkan kata kunci. Alat dan bahan berarti memaparkan terbelakang rumusan masalah dan tujuan percobaan secara lengkap. Langkah-langkah memaparkan berbagai teori yang digunakan dalam percobaan. Hasil percobaan memaparkan alat dan bahan serta prosedur kerja atau percobaan secara detail. Kesimpulan dipaparkan secara cermat dan jelas dengan didasarkan pada kajian teori. Nah, ini adalah sistematika teks laporan percobaan secara kompleks atau secara lengkapnya. Secara sederhana, sebentar. Nah, ini struktur sederhana dari teks laporan percobaan untuk pelajaran bahasa Indonesia yang ibu minta ya kalian pahami. Yang pertama, setiap teks laporan percobaan wajib memiliki judul, karena dari judul lah orang mengetahui apa percobaan atau observasi yang kita lakukan. Selanjutnya, tujuan. Apa tujuan kita melakukan percobaan atau observasi tersebut? Nah, selanjutnya, bahan dan alat yang kita gunakan. Bisa ya, bahan itu misalnya cuka, minyak, telur. Kalau alat berarti berkaitan dengan seperti gelas, sendok. Selanjutnya, langkah-langkah kegiatan. Kita urutkan dari langkah pertama sampai langkah terakhir. Bagaimana percobaan itu kita lakukan. Nah, selanjutnya barulah hasil percobaan. Percobaan itu berhasil atau tidaknya.
Nah, kita jelaskan pada bagian kesimpulan kenapa itu bisa terjadi. Nah, ini ya yang diingat, teks laporan memiliki struktur ada 6, judul, tujuan, bahan, dan alat, langkah-langkah kegiatan, hasil percobaan, dan simpulan. Kalau yang tadi, struktur yang kompleksnya itu digunakan biasanya untuk mahasiswa atau para ilmuwan. Kalau kita dalam belajar bahasa Indonesia, kita gunakan struktur yang ini saja: judul, tujuan, bahan, dan alat, langkah-langkah kegiatan, hasil percobaan, dan simpulan. Oke, kita masuk ke ciri kebahasan teks laporan percobaan ya. Nah, di sana dikatakan kalimat perintah, tapi itu bukan penjelasan dari kalimat perintah ya. Masih ingat nggak, kalimat perintah sering disebut dengan kalimat imperatif, kalimat yang berisi seruan untuk melakukan apa yang kita ujarkan. Biasanya ditandai dengan penggunaan tanda seru atau ada tambahan partikel lah atau kan. Misalnya, masukkanlah, siramlah. Nah, itu yang dinamakan dengan kalimat perintah. Nah, yang di sini dikatakan ada kalimat yang terdiri atas dua struktur atau lebih dengan dua verba atau lebih, itu maksudnya adalah kalimat kompleks ya, anak-anak. Apa itu kalimat kompleks? Simpelnya, kalimat kompleks itu adalah kalimat yang terdiri dari dua kata kerja. Verba itu kata kerja ya. Nih contohnya di bawah. Adik menyapu rumah sedangkan kakak mencuci piring. Nah, di dalam satu kalimat tersebut ada dua kata kerja, menyapu dan mencuci. Bisa ya. Kalau kalimat perintah gimana sih contohnya? Misalnya, masukkanlah cuka ke dalam tabung. Masukkanlah. Nah, itulah yang dinamakan dengan kalimat perintah. Bisa ya, bisa membedakan kalimat perintah dengan kalimat kompleks. Ini judulnya kalimat perintah, tapi ini bukan pengertian kalimat perintah ya. Ini merupakan pengertian kalimat kompleks. Oke, kita lanjut kepada kata penghubung. Simpelnya, kata penghubung sering disebut dengan konjungsi, penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Nah, ini dia contoh-contoh kata penghubung. Bagaimana contoh kalimatnya? Misalnya, masukkan cuka dan minyak. Nah, ada kata masukkan cuka dan minyak, dan itulah yang dinamakan dengan konjungsi atau kata penghubung. Selanjutnya, kata rujukan. Kata yang merujuk pada kata lain yang telah diungkapkan sebelumnya. Nah, kata rujukan itu ada 3 ya anak-anak. Rujukan benda, orang, atau tempat. Contohnya, Batam merupakan kota industri. Di sana banyak perusahaan elektronik. Di sana berarti merujuk kepada kata Batam. Oke, selanjutnya adalah istilah teknis. Namanya kita melakukan percobaan, berarti erat kaitannya dengan dunia sains. Nah, dunia sains itu pasti memiliki istilah-istilah teknis. Nah, istilah teknis itu berarti istilah yang tidak digunakan dalam percakapan atau komunikasi sehari-hari. Oke, ini langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan. Ini yang kompleksnya ya, yang simpelnya yang tadi, judul, tujuan, alat dan bahan, hasil percobaan, dan kesimpulan. Nah, kalimat kompleks, kalimat perintah, kata hubung, kata rujukan, istilah teknis pasti ada di dalam teks laporan percobaan. Oke, bisa ya anak-anak ibu penjelasannya. Simpelnya adalah teks laporan percobaan adalah teks yang dibuat ketika kita telah melakukan suatu percobaan atau observasi. Bisa ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasnya nanti akan ibu share di WA group.